Jadi sebenarnya sih ini 3 kali si C. Paulina itu ngajak bergabung. 3 kali ngajak bergabung ya? Ya, itu kalau ditolak lagi tuh ayam berkokok langsung ya. Kira-kira seperti 3 kali disangkal gitu ya. Langsung ayamnya bunyi ya. Oh iya. Ini yang jelas sih rasanya aku lebih bahagia ya. Oh, lebih bahagia? Iya. Kelihatan ya wajahnya ya? Kelihatan kan wajahku lebih bahagia. Lebih bahagia ya. Welcome to Disciple TV Podcast. Saya MC-nya Iwan dan di sebelah saya sudah ada Kartika. Biasa dipanggil Halo. Tika. Oke, silakan perkenalkan dong. Kartika, Tika, nama lengkap, mungkin apa yang mungkin teman-teman di sini masih baru tahu. Silahkan. Oke, teman-teman, nama saya Tika, biasa disebut juga Tika. Ini apa namanya? Ya per 1 Juli tahun kemarin saya jadi full timer di Krispen. Gitu. Oke, jadi jelas ya perkenalannya. Nama Kartika dipanggil Tika. Kenapa nggak dipanggil Karti ya? Lebih bagus Tika. Lebih bagus Tika. Oke. Dan sejak tahun 2020 berarti? Benar. 2021. Oke, maaf. Tahun lalu 2021 memutuskan untuk full time di GB Kristus Pencipta. Oke, langsung aja. Saya juga penasaran ini, gimana ceritanya Kartika yang saya kenal 3 tahun yang lalu, 5 tahun. 5 tahun yang lalu, waktu mission trip bareng itu ya? Mission trip. Oke, memutuskan untuk tahun lalu full time. Oke, cerita dong. Jadi sebenarnya sih ini 3 kali si C. Paulina itu ngajak bergabung. 3 kali ngajak bergabung ya? Yang pertama itu ya saya tolak gitu kan. Kapan itu? Ya mungkin sebenarnya ya nggak ada setahunan sih, mungkin sekitar berapa bulan gitu dari pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Jadi pertama kali di apa? Telepon? Di telepon, 3-3-nya di telepon. Jadi waktu itu memang ada kebutuhan kan ya di sini. Terus waktu itu pertama kali ya aku tolak kayak gitu loh. Oh, pertama kali ditolak? Ya. Kenapa kok ditolak? Pertama kali nih, ingat-ingat pertama kali ditelepon. Tika, gini-gini, basa-basi sebentar, kemudian bisa nggak ada kebutuhan seperti ini, Tika bersedia nggak untuk bantu di gereja full time? Gitu ya kira-kira ya? Iya, benar-benar. Apa, kaget? Atau bagaimana? Ya waktu itu memang nggak ada kepikiran mau pindah ke perusahaan lain ataupun ke tempat yang lain kayak gitu loh. Terus tapi ya maksudnya saya tolak itu karena ini apa kayak di perusahaan itu kan juga butuh, maksudnya ada juga perpindahan temenku yang pergi keluar kota kayak gitu. Jadi ya aku merasa wah di perusahaanku ini membutuhkan, jadi aku menolak. Jadi ceritanya Tika ini bukan pengangguran. Ya kan? Iya. Sedang kerja nih ceritanya, iya. Bukan orang yang lagi butuh kerja atau lagi cari kerja atau lagi nggak ngapa-ngapain. Iya, benar. Ceritanya Tika ini lagi kerja di suatu perusahaan yang cukup punya nama, nggak perlu disebutkan namanya ya? Nggak perlu ya. Kemudian masih dibutuhkan, sehingga ketika ditawari sama CC Pauline, langsung kepikirannya tolak. Iya, benar. Oke, pertama kali ditolak. Nolaknya bagaimana? Ya aku bilang kalau wah ini lagi butuh, soalnya kan ada satu tim itu pergi pindah kota, jadi ya mesti harus handle pekerjaan dia. Oke, nolaknya halus ya, bukan nggak mau, tapi yang di sini saya dibutuhkan sehingga tidak bisa, maaf, C, saya nggak bisa. Oke, ini yang pertama sudah mission gagal, fail. Oke, yang kedua, berapa bulan kemudian? Iya, aku lupa sih berapa bulan kemudian kayak gitu. Iya. Hubungi lagi. Wah, hubungi lagi. benar-benar luar biasa ya, CC Pauline ini ya. Tidak mengenal menyerah ya. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Nah, dia ini gini, apa? Yang kedua ini aku kayak merasa aku yang terlalu menolak. Jadi kayak masnya CC Paulina ini nggak apa namanya nggak merasa sih kalau aku nolaknya terlalu merasa keras gitu loh. Enggak C, enggak kayak, tapi tanpa alasan yang kedua. Yang kedua tanpa alasan. Tanpa alasan. Jadi telepon lagi nih ceritanya. Ayo kamu, wes enggak C, enggak kayak gitu loh. Jadi kayak
apa ya, lebih kayak, tapi setelah pikir-pikir waktu pulang itu kayak merasa, aku kok nolaknya terlalu ini ya. Jadi tanpa alasan, cuma enggak gitu aja? Enggak mau gitu, kayak ya gitulah. Campur gemes ya, ini telepon terus aja ya, enggak, gitu ya? Enggak ya? Enggak. Cuma ditolak tapi tanpa alasan yang kedua ini ya? Cuman aku merasa, lu kok terlalu keras ya kayaknya. Aku sampai sempat ngomong, sorry ya Cek. Oh, telepon lagi? Enggak, aku WA sih. Oh, WA. Kayaknya aku nolaknya terlalu keras, kayak gitu. Iya. Yang sekarang kedua sudah tolak ya? Yang ketiga berapa lama kemudian ini? Iya, beberapa bulan kemudian. Aku lupa juga. Ini kayaknya ada siklusnya nih, kira-kira 3 bulan sekali, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau ditelepon dengan siklus kira-kira seperti itu ya. Oke, berarti kira-kira berapa bulan kemudian ditelepon lagi? Telepon lagi, cuman kan memang kita kan ada kayak ngobrol-ngobrol kan biasa. Ditelepon? Nanya kabar, terus akhirnya ke sana gitu loh ceritanya. Jadi nggak langsung, kamu ini ya? Oh ya, bukan langsung ya? Bukan nawari asuransi atau nawari apa kan langsung ya? Kalau ini ngomongnya panjang lebar, terus kemudian ditawari lagi. Yang ketiga? Yang ketiga. Oke. Nah, yang ketiga ini aku sadar akhirnya, oke C, aku doakan ya, aku bilang gitu. Oke, yang ketiga jawabannya beda ini sekarang. Apa yang membuat kok jawaban ketiga berbeda ini? Ya mungkin karena kayak merasa, wah kok sikap-sikapku sebelumnya itu kayaknya salah gitu loh. Mesti ini kan, ya aku mesti nanya Tuhan dulu sebelum aku memutuskan sesuatu. Oke, yang jadi 1, 2 itu kan aku kayak memutuskan sendiri, serta merta, nggak pakai mikir, nggak pakai doa. Bener. Oke, yang setelah yang kedua itu sudah merasa kok gini ya, gitu ya mungkin ya. Jadi yang ketiga ditanyai lagi ini, aku mulai berespon dengan lebih baik, lebih benar. Tak doa dulu. Ya, itu kalau ditolak lagi itu ayam berkokok langsung ya. Kira-kira seperti 3 kali disangkal gitu ya. Langsung ayamnya bunyi ya. Iya, ini untung jadi. Yang ketiga nggak nolak tapi yang nggak menerima ya. Kira-kira doa dulu. Oke. Doa sungguhan apa enggak ini? Sungguhan. Wah, setelah itu doa? Iya, doa. Terus akhirnya ya ngasih waktunya ya nggak langsung besok gitu ya. Jadi agak lama, mungkin aku lupa berapa minggu, 3 mingguan mungkin, hampir 1 bulan waktu itu baru ngasih. Sebentar, 3 minggu sampai 1 bulan berdoa nih ceritanya. Iya. Doa sungguh-sungguh nih ya? Iya. Tanya Tuhan, doanya gimana? Kira-kira aja, doanya seperti apa? Ya, maksudnya ya tetap minta arahan Tuhan, ini bener nggak Tuhan, aku mau masuk ke sini atau gimana, dengan mempertimbangkan banyak hal kayak gitu kan. Terus juga, nah waktu proses berdoa itu, ini kayak diingatkan Tuhan, kan mungkin kita pernah kayak ngambil komitmen kan, masih kayak ya mungkin kok Iwan dulu kayak aku mau menerima Kristus, ya aku mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan suruh, ini aku Tuhan utuslah aku, ini aku. Ini panjang ini ceritanya. Nah, kayak gitu kan ya. Terus kan Ingat akhirnya kayak tapi kadang kita lupa gitu loh. Pernah ngomong kayak gitu kan. Nah, pas doa-doa itu kayak diingat, loh katamu ingin melakukan pekerjaan Tuhan, katamu mau punya kesempatan yang luas buat melayani Tuhan. Ya ini waktunya, ya ini sekarang. Itu pas gitu. Dalam 3 minggu doa-doa itu salah satu harinya itu diingetin Tuhan sama dulu pernah komitmen sesuatu sama Tuhan. Komitmennya apa bunyinya? Atau yang diinget? Ya, yang aku ini ya pasti seperti itu, masih kayak ada keinginan untuk ini ya kalau katanya ada pendeta siapa ya, aku lupa. Itu bilang kan bahasa kasih Kristus itu adalah yang waktu Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali ditanya, dan dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Itu kan tentang jiwa-jiwa. Sebanyaknya orang yang digembalakan kayak gitu. Jadi terus aku ingat, oh iya ya, benar-benar kalau misalkan mau benar-benar fokus untuk ke jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa, ya sebenarnya Kristen adalah tempat yang tepat gitu. Jadi ini urut ya nih ya, kira-kira tanya, diingetin, terus kemudian pikirannya ini mulai diingetin sama hal-hal yang tadi ini ya. Oke, sebelum sampai ke berikutnya memutuskan dan lain-lain, tadi waktu doa juga sempat ada satu kalimat dari Tika, ada pertimbangan-pertimbangan sebelum antara maju sama
enggak, ini kan ada kepikiran banyak pertimbangan. Apa saja yang dipertimbangkan ketika mau menerima atau mau enggak ini apa saja? Dan kemudian nanti ketika memutuskan akhirnya menerima atau enggak itu kan ada konsekuensinya. Benar. Apa aja yang dipertimbangkan? Jadi memang pertimbangannya itu kayak ya mungkin aku waktu itu merasa wah aku kan bekerja, aku juga bisa loh melayani Tuhan di lingkungan kerjaku kayak gitu. Maksudnya ya nggak harus full timer di gereja. Iya, ketemunya orang gereja, semua ketemunya orang yang sudah dalam Tuhan semua ya. Kalau di sana malah ketemunya sama macam-macam orang ya. Benar, kan berarti sebenarnya nggak ladang. Nggak, iya kayak gitu. Nah terus akhirnya juga mempertimbangkan, wah nanti kayak apa ya kalau misalkan jadi full timer di gereja kayak gitu masa depan salah saya satu, ya mungkin kayak gitu kan. Terus orang tua gimana, setuju apa enggak kayak gitu. Terus ya maksudnya kayak ya ada kedagingan kedagingan maksudnya ya kayak apa ya namanya, pasti kan pengen ya ada keinginan gitu. Nah terus ya itu pertimbangannya kayak gitu. Pertimbangannya salah satu kedagingan, tempat kerja yang lama itu ladang, orang tua, masa depan, penghasilan dan lain-lain ya. Iya, dan lain-lain. Oke, satu-satu sekarang ya nanti ya. Berikutnya, akhirnya setelah dipikir-pikir tadi, setelah 3 minggu sampai 4 minggu kemudian, hatinya mantep. Oke, mantep. Mantep ya? Ya. Damai sejahtera gitu ya. Bener. Ya itu karena ini juga loh, waktu itu ya baca buku, terus mungkin baca firman Tuhan juga pastinya, terus pas khotbah semuanya itu kayak mengikis kedagingan. Maksudnya kayak ya ada kayak yang mengatakan, "Duh, kalau kamu sudah cakap, ya Tuhan sudah menganggap kamu cakap. Terus untuk apa kamu membuktikan dirimu tuh cakap di dunia ini kayak gitu?" Ya. Berarti ada salah satu poin di dunia itu juga mau membuktikan cakap ya. Benar. Ada perasaan. Butuh rasa berharga mungkin ya. Jadi Tuhan ingetin, sudah Tuhan menghargai kamu sedemikian rupa sehingga kamu nggak cari itu lagi dari dunia gitu ya. Benar. Kemudian damai sejahtera ya. Benar. Orang tua minta izin dulu, ngomong dulu. Iya pasti. Jadi sebelum memutuskan akhirnya minta restu dulu orang tua, boleh enggak gini, pertimbangannya kayak gini. Terus ngomongnya gimana tuh? Anggap aja saya papanya ini. Gimana? Ya anggap apa? Iya, kan ngomong telepon. Bukan pas pulang kampung? Enggak, pas telepon. Kampungnya dari mana nih? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu? Kalau mau berkunjung mungkin ya di daerah Ngawi ya. Tapi masuk desa. Oh, masuk bukan di kotanya ya? Oke. Jadi karena beda kota, telepon. Telepon. Ya ya intinya aku ngomong ini ada tawaran di gereja kayak gini, dan memang pekerjaan lama kayak gini. Jadi memang ada kayak semacam biar punya pandangan gitu kan. Kalau di perusahaan kayak gini. Ini siapa? Papa apa mama ini? Papa. Telepon ini papa ya? Telepon. Terus habis itu ya akhirnya ya setelah ngomong ya aku pengen juga di gereja kayak gitu. Akhirnya ya papa oke. Oh, langsung oke? Langsung oke? Ya atau langsung sih bagaimana? Ya memang ya nggak langsung sih, tapi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol jawabannya gitu, apa? Satu kalimat. Papa bilang apa? Ya papa ngomongnya pertama itu ya kayak nggak mau nyoba yang kerjaan yang lain. Oke, berarti masih halus nih. Belum iya, belum enggak. Terus habis itu ngomong, ya maksudnya kayak ya pokoknya aku mempertimbangkan semuanya, aku ngomong, akhirnya itu papa. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Papa sudah dapat restu, mama juga apa kata papa ya? Iya. Mama ikut ya. Kemudian dapat damai sejahtera, dapat Tuhan ingetin segala hal yang sudah diceritakan. Terus apa nih yang dilakukan? Telepon CC Polin? Bener, aku WA. Oh, WA? WA. C Polinnya telepon, balasnya WA ya? Oke. Telepon balik mestinya ya? Iya ya. Terus ini WA. WA ngomong, ini ya setelah aku berdoa, jadi aku nggak langsung ngomong gitu kan. Setelah aku berdoa, setelah
dengar firman bla bla bla. Akhirnya aku menjawab ya gitu. Iya. Terus si Pauline seneng banget waktu itu. Apa? Di emoticon, stiker, atau langsung ditelepon? Bilang gini, wah aku deg-degan ini, tak pikir jawabanmu lain katanya gitu. Oh, dia memang nunggu berarti ya? Itu. Oke, ditunggu-tunggu nih ya. Singkat cerita, iya C. Ya. Wah senang sekali. Nggak ditelepon langsung sama C Pauline? Kayaknya di suatu hari kemudian. Oh, suatu hari kemudian ya. Jadi cuma deg-degan ini ceritanya dia tulisannya ya. Ya. Kemudian berapa hari kemudian ditelepon. Oke. Sekarang tadi kekhawatiran apa-apa segala macam tadi itu setelah setahun ini bagaimana nih? Masa depan, tempat kerja yang lama, kemudian orang tua, keluarga setelah 1 tahun dijalani. Nah, kira-kira itu poin-poin itu bagaimana setelah 1 tahun? Yang jelas sih rasanya aku lebih bahagia ya. Oh, lebih bahagia? Iya. Kelihatan ya wajahnya ya? Kelihatan kan wajahku lebih bahagia. Lebih bahagia ya? Oke. Enggak, teman-teman lama sih bilang katanya, wah wajahnya lebih kayak bahagia gitu. Tapi memang beneran kok aku lebih bahagia. Teman-teman full time yang lain juga kelihatan wajahnya lebih bahagia nggak ya? Kira-kira nanti dicek ya teman-teman full time yang lain. Kalau yang lain wajahnya kurang bahagia itu berarti ada yang salah ya. Tika wajahnya lebih bahagia. 1. Oke. Terus berikutnya tadi? Terus apa lagi tadi? Setelah dijalani 1 tahun. Oh iya. Wajah lebih bahagia. Kemudian perasaan yang lebih bahagia. Perasaannya lebih bahagia. Oke. Mungkin dulu di kerjaan yang lama banyak tekanan juga ya mungkin ya. Mungkin ya seperti. Di sini nggak ada tekanan ya? Menekan malah ya? Enggak ya? Oh, yang pesel-pesel di kontak jangan sampai tertekan ya? Enggak. Tidak pernah menekan? Enggak kok. Kita kan membicarakan untuk kerajaan Allah. Oke. Pasti bersemangat. Jadi selama 1 tahun ini tidak pernah mengalami di bawah? Apa maksudnya di bawah? Ya tertekan, sedih, salah mengambil keputusan. Oh, puji Tuhan enggak sih, enggak. Beda banget sih lah menurutku karena ya kita kan keluarga ya. Masih kayak misalkan kalau di luar sana, kalau misalkan kita melakukan kesalahan atau ini kan kita beda lah pokoknya caranya. Kalau di sini kan kita bisa ngomongin berdua, nelpon. Aku mau ngomong kamu ini gini kayak gitu. Bisa diselesaikan lah intinya ya. Bukan tanpa masalah ya. Bukan tanpa pergumulan, tapi bisa diselesaikan. Benar, caranya itu beda. Caranya cara yang benar. Cara yang diajarkan selama ini ya. Iya. Oke. Suasana kerja oke. Wajah lebih sukacita. Lebih damai sejahtera. Keluarga, masa depan, penghasilan tadi, nah ini ceritanya gimana juga? Oke, semua oke. Semua oke? Keluarga 1 tahun ini nggak nanya kabarnya gimana kerja di gereja? Enggak, mereka ya biasa aja. Sepenting saya happy kan, mereka juga happy. Oke, mereka happy juga ya. Kemudian penghasilan? Penghasilan puji Tuhan. Puji Tuhan ya? Iya, ya bagus. Ya, habis ini semua kalau ditelepon Pauline langsung cepet-cepet mau gitu ya. Karena ternyata sukacita bagus, damai sejahtera, orang tua juga happy, semua happy. Apalagi masa depan apa ini yang tadi dikhawatirkan? Ya kalau yang kayak mengkhawatirkan kayak apa sih enggak gitu juga ya tentang masa depan. Jadi kalau menurutku ya memang keputusan yang tepat ketika aku ngambil di sini karena aku merasa lebih bisa berkembang gitu secara passionnya kayak gitu lebih berkembang karena memang ternyata di situ ya. Ternyata ya kan aku seneng di sini. Dulu di yang tempat yang lama bagian apa toh? Human capital, jadi kayak HRD. Oh ya cocok ya sebenarnya ya. Backgroundnya psikologi? Hukum. Wah, hukum kerjanya di HRD, sekarang jadi full timer. Ya, teman-teman yang ada masalah dengan hukum, ya bisa juga nih multifungsi ya, pengembalaan sekaligus konsultasi hukum. Karena backgroundnya hukum ya. No, sudah lupa semua, enggak lah, masih ingat ya. Oke, jadi sekilas ini yang kita sudah dengar cerita dari Tika. Sangat memberkati buat saya, juga buat teman-teman semua yang hari ini melihat video podcast ini, pastinya diberkati.
Sampai jumpa di Disciple TV Podcast berikutnya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.